Namaku Reza, dan ini adalah ceritaku. Hariku dimulai dengan bangun pagi, lalu menjalankan ibadah sholat subuh. Setelah selesai sholat, biasanya aku bergegas menyiapkan laptop untuk mereview kembali materi kuliah, sembari menunggu kelas kuliah pagi dimulai. Memakai jas, merapikan rambut, dan bergaya di depan kaca adalah kebiasaanku sebelum memulai kelas. Pagi ini, aku mengikuti kelas kewarganegaraan. Materi yang disampaikan oleh dosen pada pagi ini adalah konstitusi. Aku mengikuti kelas hingga dosen mengakhiri perkuliahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang aku baru tahu tentang apa sih makna konstitusi yang sebenarnya dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Apalagi ada isu panas mengenai presiden 3 periode. Tren peningkatan dukungan di tengah publik. Artinya saat ini publik menginginkan adanya kesempatan bagi Joko Widodo untuk kembali. Tiba-tiba aku mendapatkan tugas dari dosen untuk menyelesaikan 3 soal terkait konstitusi. Aku langsung mencari referensi dari YouTube. Soal yang pertama, aku diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Hai teman-teman udah tahu belum apa itu konstitusi? Secara umum, konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum sebuah bangsa, negara, atau kelompok sosial yang dimana nantinya itu akan menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Jadi di sebuah negara, konstitusi itu merupakan kumpulan doktrin atau praktik yang nanti akan membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Selain itu, ada beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli, tapi di sini saya hanya akan memaparkan salah satunya saja, yaitu menurut L.J. van Apeldoorn. Menurut L.J. van Apeldoorn, konstitusi adalah sebuah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar tidak tertulis yang biasanya disebut dengan konvensi. Oh, ternyata itu yang dimaksud dengan konstitusi. Selanjutnya, aku pun mencari referensi untuk jawaban soal yang kedua. Fungsi konstitusi yang pertama yaitu sebagai sumber hukum tertinggi. Contoh aturannya yang mencerminkan fungsi tersebut yaitu semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukannya di bawah UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia. Mengapa demikian? Karena hukum dasar tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Selanjutnya, sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan rakyat di dalam suatu negara, sebagai piagam lahirnya suatu negara, sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat, sebagai simbol persatuan rakyat suatu negara, dan sebagai rujukan identitas dan lambang negara. Contoh aturan yang mencerminkan fungsi tersebut yaitu dalam UUD 1945, aturan mengenai lambang negara Indonesia tercantum pada pasal 36A yang berisi lambang negara ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata itu ya contoh aturan yang mencerminkan dari fungsi konstitusi. Nah, sekarang aku lagi bingung nih mencari jawaban soal nomor 3. Soalnya aku pikir kayaknya konstitusi di Indonesia tuh udah jalan semuanya. Emang ada yang melenceng? Coba deh aku cari lagi. Hai teman-teman, menurut kalian penerapan konstitusi di Indonesia sudah berjalan dengan baik ataukah belum? Nah, menurut pendapat saya sendiri, penerapan konstitusi di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Mengapa saya katakan demikian? Hal ini dikarenakan pemerintah telah memberikan kebebasan berpendapat terhadap masyarakat Indonesia dan juga pendirian bangunan sekolah serta infrastruktur di daerah-daerah terpencil juga sudah dilaksanakan dengan baik dan juga pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia juga sudah terlaksanakan. Nah, contoh konkretnya juga kita bisa lihat pada masa pandemi saat ini, di mana pemerintah telah menyediakan vaksinasi COVID-19 serta dana bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, namun
ada beberapa penyimpangan loh yang terjadi pada konstitusi kita. Nah, teman-teman juga pasti sudah dengar terkait wacana presiden 3 periode. Nah, tentunya hal ini berlawanan loh dengan konstitusi kita. Mengapa saya katakan demikian? Dikarenakan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya dalam 1 kali masa jabatan. Nah, kita garis bawahi saja ya kata hanya dalam 1 kali jabatan. Berarti nanti kita lihat saja siapakah yang akan melawan konstitusi kita ini. Nah, ini nih. Jangan sampai keserakahan dan kekuasaan akan menghancurkan konstitusi bangsa ini.